Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal wilayata. Ketahuilah bahwasanya uluhiyah di sini artinya keberhakan untuk mendapatkan ibadah, keberhakan untuk dipersembahkan kepadanya ibadah. Inilah yang tusammiha al-amatu, yang dinamakan oleh orang-orang awam fi zamanina, di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang-orang awam menamakan hal tersebut dengan as-sirru wal wilayah. Sir dan wilayah. Sir di sini artinya artinya rahasia, ya, karena dianggap orang-orang tersebut, ya, para wali tersebut memahami rahasia-rahasia Allah, memahami hakikat-hakikat dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wilayah artinya kewalian. Ya, maka ada sebagian orang yang dianggap punya sir dan punya wilayah. Mereka dianggap paham rahasia-rahasia Allah, paham hakikat-hakikat dari larangan dan perintah Allah, dan mereka disebut dengan wali. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, taqidunaha fil awliya'i. Ya, maksudnya mereka orang-orang awam punya keyakinan seperti itu terhadap para aulia, para wali. Wa yaquluna inna hadza al-waliyya fihi sirrun wa fihi wilayatun. Mereka mengatakan, orang-orang awam di zaman beliau mengatakan, sesungguhnya wali ini dia memiliki sir, memiliki rahasia Allah, dan memiliki wilayah kewalian. Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhari. Maka orang-orang tersebut pun bertaqarrub kepada para wali tersebut dengan cara beribadah, diantaranya dengan menyembelih hewan untuk mereka atau bernazar kepada mereka, wad-du'ai wal istighatsati, atau berdoa kepada mereka, atau istighatsah. Istighatsah artinya meminta pertolongan dalam kondisi genting. Ya, mereka meminta pertolongan dalam kondisi genting kepada para wali tersebut. Li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayatun. Karena para wali tersebut dianggap memiliki sir, rahasia-rahasia Allah, dan juga memiliki wilayah kewalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wal ilahu ma'nahu al-waliyyu alladhi fihi as-sirru wa huwa alladhi yusammunahu al-faqira wa syekha. Dan al-ilah bagi mereka maknanya adalah al-wali, para wali, yang mereka alladzi fihi as-sirru, memiliki sir, rahasia-rahasia Allah. Dan para wali ini juga dinamakan dengan al-faqir dan asy-syekh. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, as-sufiyatu yusammuna al-'abida asy-syaikha. Orang-orang sufi menamakan abid, orang-orang yang ahli ibadah, dinamakan dengan syekh, yakni syekh at-tariqati alladhi ya'khuduna anhu dinahum. Yang dimaksud dengan syekh di sini adalah syekh tariqah. Ya, kita sudah pernah membahas tentang sufiyah. Sufiyah adalah orang-orang yang gemar membuat kebid'ahan dalam agama, dan mereka memiliki tariqah, memiliki tarekat. Dan setiap tarekat memiliki masyayikh, punya syekh yang alladzi ya'khuduna anhu dinahum, yang mereka mengambil agama mereka dari syekh-syekh tersebut.
Walladhi ya'khudhu an syekhi tariqati yusammunahu al-murida. Dan orang-orang yang mengambil agama dari para syekh tersebut, syekh tariqah tersebut, dinamakan dengan murid. Ya, jadi gurunya disebut syekh, kemudian yang mengambil dari syekh tersebut disebut dengan murid. Wa yakunu ma syekhihi kal mayyiti baina yadayil ghasili. Maka para murid ini di hadapan syekhnya seolah-olah seperti mayit yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Maksudnya bagaimana? Laisa lahu ayata'arrada bi syai'in. Muridnya tidak boleh mengkritik ya syekhnya sama sekali. Tidak boleh nanya, tidak boleh mengkritik, tidak boleh mempertanyakan apa dalilnya, kenapa alasannya. Seakan-akan seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Mayit tentunya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Diangkat kepalanya dia manut, diangkat kakinya dia manut, disiram dengan air dia manut. Ya, seakan-akan para murid tersebut seperti mayit yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa tasmiyatul amati as-sayyida wa ashbahu hadha. Dan orang-orang awam di zaman beliau juga menamakan para syekh tersebut, para wali tersebut dengan istilah as-sayyid dan ashbahu hadha dan yang semisal itu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wahum yusammuna syaikhahum as-sayyida wa yusammunahu asy-syaikha. Maka mereka menamakan syekh mereka dengan istilah sayyid dan juga dinamakan dengan istilah syekh. Fala budda an tubayi'ahu wa tusallima lahu amraka. Maka Anda andaikan menjadi pengikut para syekh tersebut, Anda diwajibkan untuk tubayi'a, untuk berbaiat kepada mereka, berbaiat kepada para syekh tersebut dan menyerahkan semua urusan Anda kepada syekh tersebut. Maka ya dalam sufiyah, dalam tarekat itu ada baiat. Baiat artinya bersumpah untuk loyal dan setia. Ya, bersumpah untuk loyal dan patuh. Ini namanya baiat. Dan baiat itu tidak dibenarkan kecuali kepada dua. Ya, baiat kepada Rasulullah SAW dan baiat kepada ulil amri yang sah. Adapun baiat kepada yang lain maka itu baiat yang bid'ah, termasuk baiat kepada para syekh tariqat. Fala ta'taridu wala tukhalifu fi syai'in. Maka Anda andaikan menjadi murid para syekh tersebut, para wali tersebut, la ta'taridu, tidak boleh mengkritik, ya, tidak boleh protes, wala tukhalif fi syai'in, dan tidak boleh menentang sama sekali. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'hu. Ya, kalau tidak demikian maka Anda tidak dianggap sebagai murid mereka. Ya, andaikan seseorang menjadi pengikut tarekat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa dzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatun yarda ay yaltaji'a al-insanu ilaihim. Hal tersebut karena mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada khawasil khalqi, kepada para makhluknya yang khusus, kepada beberapa manusia yang khusus, indahu manzilatun, manusia-manusia ini memiliki manzilah, memiliki kedudukan yang yarda, yang menurut mereka Allah ridha kalau seluruh manusia, kalau orang-orang yaltaji'a ilaihim, menyandarkan diri kepada orang-orang khusus tersebut. Maka orang-orang awam punya keyakinan bahwasanya Allah memilih orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus, yang orang-orang khusus ini
boleh kita bersandar kepada mereka. Yang dibolehkan kita bersandar pada mereka, tawakal kepada mereka, menyerahkan semua urusan kita kepada mereka. Ini sangkaan orang-orang awam. Wa yarjuhum wa yastaghithu bihim, dan mereka menyangka boleh untuk roja kepada mereka, ya, berharap, berdoa kepada mereka dan beristighatsah kepada mereka. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallahi, dan mereka menyangka bahwasanya Allah menjadikan orang-orang khawas ini, orang-orang khusus, sebagai wasitah, sebagai perantara antara para hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, yaquluna innallaha ja'ala minal khalqi khawasa yajuzul iltija'u ilaihim. Orang-orang awam mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan dari kalangan para makhluknya sebagian orang yang khusus, yang kita diperbolehkan untuk iltija, untuk bersandar kepada mereka. Wa du'a'uhum, dan dibolehkan untuk berdoa kepada mereka. Wal istighatsatu bihim, dan dibolehkan untuk beristighatsah kepada mereka. Ala annahum syufa'a'u indahu wa yuqarribuna ilaihi, karena mereka adalah para syufa'a, para pemberi syafaat di sisi Allah, dan orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadzal ladzi hum alaihi, inilah keyakinan mereka, keyakinan orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil tersebut. La yaquluna innahum syuraka'u lillah, mereka tidak mengatakan ya para wali ini, para orang-orang khusus ini adalah syuraka, tandingan-tandingan Allah. Mereka tidak mengatakan demikian. Bal yaquluna syufa'a'u indahu wa yuqarribuna ilaihi, namun mereka mengatakan ya, para wali ini, para orang-orang khusus ini, orang khawas ini adalah syufa'a'u, para pemberi syafaat di sisi Allah dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Li'anallaha ikhtarahum li salahihim wa taqwahum, karena Allah memilih mereka karena kesolehan mereka dan karena ketakwaan mereka. Fasaru wasaita bainal ibadi wa bainallahi, maka jadilah mereka wasitah, perantara-perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci Allah, maha tinggi Allah atas yang mereka prasangkakan tersebut. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'an wa amwatan, karena mereka punya keyakinan tersebut, maka jadilah mereka yataqarrabun, bertaqarrub, beribadah kepada para wali tersebut, kepada para orang-orang khawas tersebut dengan berbagai macam ibadah, baik para wali tersebut masih hidup ataupun amwatan, ataupun sudah meninggal. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarribi ilallah, orang-orang yang bertaqarrub, yang beribadah kepada para wali, itu semisal dengan orang-orang yang bertaqarrub, beribadah kepada Allah. Man yataqarrabu li syekhi yataqarrabu ilallah, orang-orang yang beribadah kepada para syekh, para wali, orang-orang khawas tersebut, maka hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah. Ya, maka Allah Ta'ala firman tentang hal seperti ini. Ya, Allah katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah sembahan selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, dan mereka mengatakan itu semua adalah syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Maka mereka ini kenapa demikian? Laiba syaitanu bihim ila hadzal haddi. Setan telah mempermainkan mereka sampai ke derajat, sampai ke level seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Falladhi yaz'amu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzi yusammihim al-awwaluna al-alihata wal wasitatu huwal ilahu." Dan orang-orang ahlu syirki, orang-orang musyrik,
ya yang ada di zaman kami sekarang, di zaman beliau, yaz'amu, yang mengklaim bahwasanya para wali mereka, para syekh mereka adalah wasaita. Ya, adalah wasaituhum, adalah perantara-perantara mereka. Inilah yang dinamakan oleh orang-orang awalun, orang-orang zaman dahulu, orang musyrik zaman dahulu sebagai alihata, sebagai alihah, ya, sebagai sesembahan-sesembahan. Wal wasitatu huwal ilahu, maka wasitah yang disebut oleh orang zamannya beliau di zaman sekarang itu adalah ilah, hakikatnya adalah ilah, hakikatnya adalah sesembahan, ya, yang disebut oleh orang-orang awalun, orang-orang zaman dahulu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum alihatan. Orang-orang musyrik zaman dahulu, awalun, zaman dahulu, mereka menyembah sesembahan mereka dan dinamakan sesembahan tersebut dengan alihatan, sesembahan. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, wahai kaum, katakanlah la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Maka qalu, mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilaha wahida? Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan alihah? Ya, perhatikan di sini mereka menamakan alihah. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan alihah? Ya, ilah-ilah ini, sembahan yang banyak ini menjadi satu saja. Ya, hanya menyembah kepada Allah saja. Ila qauli animshu wasbiru ala alihatikum. Sampai perkataan mereka, yang mereka berkata kepada sesamanya, animshu, teruslah, ya, teruslah istiqomah dan teruslah bersabar untuk menyembah ilah-ilah kalian. Nah, jadi ketika diseru oleh Nabi, ya, katakanlah la ilaha illallah. Ya, katakanlah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka mereka katakan, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan kami yang biasa menyembah banyak Tuhan sekarang hanya menjadi menyembah satu Tuhan saja? Dan mereka saling menasihati sesamanya, ya sudah, kalian jangan dengarkan Muhammad, ya, istiqomahlah dan bersabarlah untuk terus menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Dalam surat Shad ayat 5-6. Samuha alihatan, maka mereka menamakan sesembahan-sesembahan tersebut dengan alihah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kemudian juga mereka mengatakan, jangan tinggalkan alihah kalian, Tuhan-Tuhan kalian, sembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Yaghuth, jangan tinggalkan Ya'uq dan Nasr. Dalam surat Nuh ayat 23. Al-awwaluna sammuhum alihatan, maka orang-orang musyrik ke zaman dahulu menamakan sesembahan mereka alihah. Wal mutaakhiruna alladzina yadda'una al-islama sammuhum wasaita wa syufa'a faqat. Adapun orang-orang mutaakhirun, orang-orang musyrik zaman sekarang yang mereka mengaku Islam, mereka menamakan sesembahan mereka dengan wasait, ya, dengan perantara dan syufa'a, pemberi syafaat saja, ya. Walam yusammuhum alihata, mereka tidak menamai alihah. Wal ma'na wahidun wa in ikhtalafa al-lafzu, namun hakikatnya maknanya sama saja walaupun beda lafadznya. Ya, orang zaman dahulu menggunakan istilah alihah, orang zaman sekarang menggunakan istilah wasitah atau syufa'a. Ya, namun ya hakikatnya sama saja. Li'anna al-ibrata bil haqa'iqi wa laysa al-ibratu bil alfadhi wal mustalahati. Karena ibrah, karena yang kita anggap, yang kita perhatikan adalah hakikatnya. Bukanlah ibrah, bukanlah yang kita perhatikan sekedar lafadznya atau sekedar istilahnya, namun kita perhatikan hakikatnya, ternyata hakikatnya sama saja. Orang zaman dahulu menggunakan istilah alihah,
orang musyrik zaman sekarang menggunakan istilah wasait atau syufa'a. Ya, lafadznya beda namun hakikatnya sama. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.